Dia cetak bola nih, babak kedua. Gol perdana Hugo ya? Perdana. Gol perdana ya? Terima kasih. Mantap ya. Harus berikut kasih kesempatan hajar lagi ya. Amin amin. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, masih lagi dalam mod kemenangan Indonesia mengalahkan Kyrgyzstan 2-0 hasil cetakan gol ataupun jaringan gol yang dilakukan oleh Melvin Rumakik dan juga Hugo Samir. Jadi sepak bola ini guys seringkali ya memiliki kemampuan untuk menyatukan bangsa dan memicu perasaan nasionalisme yang kuat. Jadi ketika Hugo Samir nih, pemain muda berbakat, mencetak gol penting untuk timnas U24 dalam Asian Games ini, anak kepada Jackson F. Tiago ini memberikan pernyataan yang membanggakan. Hal ini tidak hanya memenangkan pertandingan tetapi juga sangat menyentuh hati ya seluruh rakyat Indonesia. Jadi keberhasilan ini menjadi momen yang menghadirkan kebahagiaan dan juga kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Saya pun baru mengenali sebenarnya Hugo Samir ini ya. Sebelum ini saya tidak berapa mengenali pemain ini. Tetapi sekarang ini saya sudah mengenalinya. Ini hasil dari cetakan gol yang dilakukan. Jadi Hugo Samir ini adalah putra atau anak kepada Jackson F. Tiago. Itu mencetak gol pengunci kemenangan timnas Indonesia di menit ke-93 ke atas Kyrgyzstan ini. Jadi ini adalah salah satu sejarah lagi untuk Indonesia timnas U24 di bawah kendalian Indra Sapri. Pemain Borneo FC berusia 18 tahun ini mencetak golnya pada menit ke-92. Itu terus memadamkan timnas Kyrgyzstan untuk membuat apa-apa lagi kebangkitan selepas itu. Jadi kita cerita pula terkait dengan ayahnya Jackson Ferreira Tiago ini, yang mana lahir pada 28 Mei 1968, dikenali sebagai Jackson F. Tiago atau JFT, ialah seorang pemain sepak bola Brazil ya yang telah pensiun ya dari permainan sepak bola ini. Selepas bersara daripada bermain, beliau menjadi pengurus sepak bola dan pelatih sepak bola juga. Salah satu yang paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola di Indonesia juga ini, karena dia juga pernah menjadi penolong pelatih kebangsaan di Indonesia. Dan beliau mempunyai rekod yang luar biasa untuk kedua-duanya sebagai pemain dan juga sebagai pelatih ataupun pengurus kepada timnas sepak bola di Indonesia itu. Jadi sebagai penduduk lama di Indonesia, beliau juga fasih berbahasa Indonesia dan fasih berbahasa Jawa. Yuk guys, kita semak dulu kata-kata daripada Hugo Samir ini dalam video kali ini dari channel Sekilas Bola. Pada yang baru ketemu, boleh subscribe channel ini, like, share, dan komen juga. Yuk kita semak dulu video ini. Dia cetak bola nih, babak kedua. Gol perdana Hugo ya? Oh ini Hugo Samir. Gol perdana ya? Terima kasih. Mantap ya. Harus berikut kasih kesempatan hajar lagi ya. Amin amin. Wah, itu tadi Hugo Samir guys. Mantap, rupanya seorang anak mantan pemain terkenal sepak bola di Indonesia dan Brasilia. Lihat anak sumbangkan gol Tiago penentu di Asian Games 2023. Jackson F. Tiago sampai katakan hal ini. Namun sebelum kita bahas videonya, ya, baiknya Jackson jika F. kalian Tiago. subscribe dulu channel ini. Oke, jangan Kalian lupa gak subscribe juga ketinggalan channel ini ya. informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Oke, lanjut guys. Penggawa timnas Indonesia U24 Hugo Samir sukses tampil gemilang di laga kontak Kyrgyzstan U24 dalam laga perdana grup F Asian Games 2023. Mendapati Hugo Samir sukses mencetak 1 gol dalam laga itu, sang ayah Jackson F. Tiago pun merasa bangga bukan main. Jackson F. Tiago memang bangga lah kan guys. tercinta berhasil mencetak gol. Ex pelatih Persipura Jayapura itu pun menyebut putra kesayangannya berhasil membuat Ini ex pelatih Persajaya. Sebenarnya saya pun
membaca dari biodatanya guys, ini F. Thiago ini rupanya dia ini sudah lama di Indonesia dari tahun 1994 ya, sampailah terkini dia masih lagi di Indonesia dan juga aktif sebagai amatur pemain pelatih di Indonesia ini. Banyak sudah rupanya dia menjadi mengikuti klub-klub yang ada di Indonesia ini ya, kalau mengikut sejarah sepak bolanya ini. Jadi terbaik Seluruh juga lah. Indonesia bangga. Bangga padamu nak, hari ini kamu membuat negara bangga, tulis Jackson F. Thiago lewat Proud of you Lil Man today, you make your country proud. Ini kata-kata daripada sang ayah kepada Hugo Samir ya. Instastory di akun pribadinya. Di akun pribadinya Jackson nih. pun menyampaikan pesan kepada Hugo Samir untuk laga-laga selanjutnya. Pria yang juga pernah menukangi Persis Solo itu pun tak ingin putranya terlena Persis dan Solo. menjadi tinggi hati. Pernah juga dia di Persis Tetap Solo. injak kaki di bumi Hugo Samir, tulis Jackson F. Thiago pada Instastory tersebut. Iya, Hugo Samir sukses tampil apik di laga Timnas Indonesia U24 versus Timnas Kyrgyzstan U24 yang berlangsung di Zhejiang University Stadium Hongju, Cina pada Selasa 19 September 2023 malam. Dia mencetak gol di masa injury time tepat pada menit ke-92. 92 ya Golnya dicetak gol. tercipta berawal dari kesalahan kontrol bola Tengok pemain ini guys, Kyrgyzstan tapi dia memang U24. laju kan. Hugo Samir kemudian Laju betul berlari dia ini merebut kejar bola. dan menggiring bola ke area pertahanan yang kosong. Tengok. Pemain Persis Punya Solo laju. yang tengah dipinjamkan ke Borneo FC itu pun langsung mengeksekusi dengan Macam lipas klimaks. kudung. Meski sempat dihampiri penjaga gawang Kyrgyzstan, bola pun bersarang tepat di gawang Kyrgyzstan Wih, U24. mantap betul Berkat loh. golnya itu, Timnas Indonesia Kalau diulang-ulang balik tengok nih kan guys, dia punya larian tuh memang laju lah, macam larian Sadil juga. Sadil pun laju juga kan, Sadil Ramdhani. Tapi ini dia baru umur 18 tahun dan dia main di Borneo FC guys. Dia mempunyai peluang yang sangat cerah lagi sebenarnya selepas ini, sebab ini U23, dia bisa lagi untuk bermain di U20 ya. Pada Piala Asia nanti di putaran final itu. Lepas itu dia bisa juga bermain untuk U23 dan juga untuk senior itu sekiranya diperlukan, sebab ini masih lagi muda, jadi masih boleh untuk dididik bakatnya itu oleh Sinteyong, oleh Indra Sapri dan mana tahu oleh Bima Sakti juga ya, untuk lebih berkembang. Dan ini potensinya untuk bergaul dengan pemain-pemain keturunan dan juga naturalisasi supaya dia dapat satu motivasi ataupun satu teknik permainan kalau di Eropa itu macam mana, di Jepang macam mana, di Korea macam mana. Apabila pergaulannya dengan pemain-pemain yang bermain abroad seperti Asnawi Mangku Alam yang main di Korea, Witan Sulaiman pernah bermain di Eropa, Marcelino main di Eropa, kemudian Pratama Arhan main di Jepang ya. Nah, di situ dia sebenarnya bisa untuk mendapat maklumat, mendapat ilmu baru dari cara permainan-permainan di berbagai negeri itu. Kan? Itu pentingnya pemain yang abroad di luar negeri ataupun pemain keturunan ini masuk ke dalam timnas. Jadi boleh dikontribusi berkolaborasi dengan baik dari segi communication terkait dengan bagaimana hal-hal sepak bola di tempat masing-masing. Oke guys, kita teruskan. Indonesia U24 menang dengan skor 2-0. Selain itu, Timnas Indonesia U24 lebih dulu memecah kebuntuan lewat gol yang dicetak Ramai Rumeki. Kini Timnas Ini pun Indonesia Romai U24 Rumeki menduduki ini puncak klasemen golnya sementara berkelas Grup F dunia. dengan 3 poin. Di Gol belakangnya ada Korea berkelas Utara dunia, U24 guys. yang memepet ketat dengan perolehan poin sama usai mengalahkan Taiwan U24 dengan skor serupa yakni Eki 2-0. Maulana. Selanjutnya, Timnas Indonesia U24 akan berhadapan dengan Taiwan U24. Laga itu akan digelar pada 21 September 2023. Akankah Hugo Samir tampil menggila lagi? Kita tunggu saja. Kita tunggu guys, Lantas bagaimana mudah-mudahan. menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, itulah pepatah yang mengatakan bapak borek anak rintik. Jadi Hugo Samir mengikut kepada kehebatan ayahnya. Dimana kalau sejarah kan, sejarah ayahnya ini, Thiago ya. Thiago ini dia bermain di Indonesia ini bermula 94 sampailah ke 2022
di Persis Solo ya. Dan banyak dia punya klub guys. Kalau start daripada Petrokimia Putra, Persebaya Surabaya pernah, kemudian Persitara Jakarta Utara pernah. Lepas itu dia pernah menjadi penolong jurulatih Indonesia 2013. Kemudian pernah juga bermain di Thailand pernah guys, di Thailand, di Gelang United, di Home United, pernah bermain juga di China Guangzhou, dan juga pernah di Malaysia ya, di Pulau Pinang pada tahun 2014-2016 itu sebagai pelatih pada masa ini. Jadi beliau menandatangani kontrak dengan Penang FA dan membawa Pulau Pinang FA ke Liga Super. Masya Allah, itu kehebatan dia punya ayahnya ini, yaitu Jackson F. Thiago. Jadi kita berbalik kepada Hugo Samir ini. Hugo Samir ini adalah pemain muda, baru 18 tahun, itu bisa lagi untuk mengembangkan bakatnya dan juga mempelajari ilmu-ilmu daripada pelatih-pelatih yang ada di timnas Indonesia ini, daripada Bima Sakti, daripada Indra Sapri, daripada Shin Taeyong, dan juga dia bisa mendapat motivasi nasihat daripada ketumnya Bapak Erick Thohir. Jadi perlu diingat bahwa setiap pemain itu pasti akan mendapat pujian-pujian tertentu apabila dapat mencetak gol, bermain dengan baik. Tetapi pemain itu sendiri harus mengadaptasi setiap pujian itu dengan kerendahan hati, tidak terlalu jumawa, dan juga sentiasa fokus kepada permainan selepas ini. Dan 21 esok ya, 21 hari bulan itu Indonesia akan menentang Chinese Taipei. Jadi di situ adakah penampilan mereka ini konsisten dan mendapat kemenangan, itu kita doakan bersama-sama, dan akhirnya akan menentang Korea Utara. Itu lagi penting juga untuk timnas Indonesia. Mudah-mudahan guys. Nah, ke semua pemain ini saya hampir dapat mengenali juga pemain U24 ini, sebab ini adalah pemain yang sebelum ini diasuh oleh Shin Taeyong juga ya. Di situ ada Egy Maulana, Fikri, Rahmat Irianto, Rizky Ridho, beberapa pemain lainnya, termasuklah penjaga gol Hernando Eri ya. Itu juga merupakan antara pemain-pemain yang hebat. Dia juga bermain di timnas senior, dia juga bermain di timnas U23, dan kini dia bermain di timnas U24 ini. Jadi banyak lagi lah pemain lain seperti Ekel Hafiz, siapa lagi tuh, George Brown itu baru sampai diterbangkan ya daripada Indonesia ke China bersama dengan KD Ariel. Tri Pamungkas pun ada, Endi Setio pun ada, Bagas Kava ada. Jadi semua pemain-pemain ini saya coba melihat satu persatu keadaan permainan mereka. Begitu juga dengan Robbie Darwis, Beckham Putra, Taufani, Ananda Rehan, dan juga Syahrin Abimayu. Itu semua pemain yang berpengalaman. Bagi saya sudah pernah bermain dengan timnas Indonesia, cuma saja melihat pada taktikal yang diatur oleh Indra Sapri untuk mereka aplikasikan dan praktikalkan di lapangan nanti. Oke guys, bagaimana pendapat menurut kalian terkait dengan timnas U24 ini dengan permainan seterusnya menentang Chinese Taipei dan juga menentang Korea Utara? Bisakah untuk menang? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Oke guys, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.